Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Saya Takdir Muin, mahasiswa WPG Guru Tertentu Pilotin 1 tahun 2024. Bidang studi ekonomi dengan unit kerja di SMA Negeri 25 Pangkep. Akan melaksanakan praktik pembelajaran mandiri sebagai syarat ujian kinerja UK PPG Pilotin 1 tahun 2024. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Jenderal GTK dan Direktur PPG Rektor Universitas Negeri Manado, Koordinator PPG dan Pengelola PPG Bidang Studi Ekonomi, serta dosen dan guru PAMON sebagai penguji Universitas Negeri Manado yang telah membimbing saya sampai tahap ini. Selamat mengikuti kegiatan praktek pembelajaran ini. Terima kasih. Oke, kita kelas, Pastor. Oke, terima kasih anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ketua kelas semua hadir ya? Lengkap? Oke. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Harnia, Mawarda, Darlina, Fasil, Aldi, Gabor, Saldi, Jumrian, Hajra, Selfie, Aliza, Risma, Rafna, Rianti, Nalina Salsabila, Asniati, Marda. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan melihat pelajaran hari ini. Ya. Fungsi, jenis, dan syarat uang. Bisa lihat? Terang? Oke. Sebelum kita ke materi yang hari ini, saya mau mengingatkan kembali materi yang lalu tentang sejarah uang. Ada enggak yang tahu sejarah uang? Coba.
Taiwan, Tiongkok pertama kali 1917. Ada lain? Eropa, uang koin logam dari Cina juga. Yang di tengahnya bocor. Kalau di Indonesia tahun berapa pertama kali uang dibikin? 1946. Yang antara itu 45, 46. Apa namanya? Ori ya. Masih ingat ya? Ya, oke. Sebelum kita memutar ini, kita hubungkan dengan sejarah uang kemarin. Nah, kita masuk di fungsi jenis dan syarat uang. Tapi sebelumnya itu, saya mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, lihat ya. Yang pertama, memahami fungsi uang, yakni fungsi asli dan fungsi turunan. Yang kedua, memahami jenis uang berdasarkan pengelompokannya. Tiga, memahami syarat uang. Jadi ada fungsi, jenis, dan syarat. Oke, makasih. Nah, kita ke fungsi uang. Fungsi uang terbagi dua macam, yaitu fungsi asli atau primer. Yang kedua, fungsi sekunder. Turunan, oke. Nah, kita lihat yang pertama fungsi asli. Nah, ini fungsi asli primer. Satu, sebagai medium of change, alat tukar umum, adalah fungsi sebagai alat untuk sekarang dan mengatasi kesulitan atau barter. Oke. Yang kedua, sebagai unit of account, satuan hitung. Oke. Nah, sekarang satuan hitung alat tukar umum bagaimana itu? Coba contohnya. Alat tukar umum. Yang pertama tadi, berfungsi sebagai alat pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara barter. Apa tadi yang elektronik? Ini kan pertukaran mengatasi kesulitan, mempercepat akses pembayaran. Apa tadi? Pakai HP, mobil banking, percepat kan, transfer cepat. Nah, kalau satuan hitung yang kedua, oke? Dia fungsi asli uang itu kan satuan hitung. Misalnya 100.000, 50.000 kan dihitung menjadi 150.000. Itulah. Oke. Sekarang kita beralih ke fungsi turunan atau sekunder. Satu, sebagai means of payment, alat pembayaran adalah berfungsi untuk melakukan pembayaran sebagai transaksi. Contoh pembayaran iuran, bayar pajak, dan lain-lain. Bayar utang boleh? Bayar utang? Boleh. Oke. Dua, sebagai standard of deferred payment, pembayaran utang. Oh, di aliran kedua. Uang yang berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran kewajiban atau digunakan untuk standar pembayaran utang. Nah, yang ketiga, penimbul kekayaan, artinya disimpan terlebih dahulu dan nantinya akan mempermudah dalam pertukaran di masa akan. Berarti dia menaruh di bank, simpan dengan waktu yang lama. Nah, nanti suatu saat dia mempergunakan itu uang untuk kebutuhannya. Oke, baik individu, kantor, perusahaan. Boleh. Keempat, sebagai transfer of value, alat pembentukan modal dan pemindahan modal.
adalah uang berfungsi untuk menambah atau memperbesar modal usaha, baik dipergunakan sendiri maupun dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan modal tersebut. 5. Sebagai standar of value, ukuran harga atau pengukur nilai adalah uang berfungsi sebagai alat untuk menentukan harga barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. 6. Sebagai alat pemindah kekayaan, uang sebagai media untuk membentuk kekayaan misalnya. Apabila seorang ingin memiliki mobil dan ia memiliki tanah, maka tanah tersebut dapat dijual dan dari hasil penjualan tanah digunakan untuk membeli, ya bisa mobil ke rumah atau rumah ke mobil. Nah, kalau ada mobilnya, gimana mau tinggal? Rumah sini dijual. Repot juga ya. Oke. Nah, ini saya tentukan ada jenis uang. Nah, 1. Berdasarkan bahan pembuatnya. Nah, di sini kita lihat contoh uang logam. Ada pecahan 100, 200, 500 dan 1000. Kemudian uang kertas dibuat agar tidak mudah robek. Jadi ini desain sedemikian rupa agar tidak mudah robek, tidak mudah warnanya luntur. Nah, dia ada nominalnya 10.000, 20, 1.000 udah uang ini beli bapak saya. Oke. Sekarang coba, tahukah kamu uang terbesar yang pernah dikeluarkan ialah mata uang? Oh, sama tadi Pak Tamsil, ya disebut tadi pertama uang terbesar di Tiongkok tahun 1917 dengan ukuran 22,8 kali 33. Ya tadi saya tentunya. Nah, ini. Coba perhatikan tangannya. Dia lebar. Bisa lepatnya juga agak besar seperti ini ya kayaknya. Sudah kalau lebih besar. Oke? Yang kedua, jenis uang berdasarkan nilai. Yang pertama, full bodied money, bernilai penuh, merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya nilai emas pada uang logam 500 bernilai sama dengan nominalnya. Dilihat ya. Kedua, representatif full bodied money, tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Nah, kita lihat yang ketiga. Jenis uang yang ketiga berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Nah, ini ada dua yang disarankan oleh Bank Indonesia. Yang pertama, uang kartal, diterbitkan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Yang kedua, ada uang giral, diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau bilet, giro, kartu kredit, wesel, dan transfer bank. Oke, paham sampai sini? Paham? Oke. Nah, sekarang jenis uang berdasarkan kawasan. Jadi ada beberapa di Eropa uangnya itu bisa dipakai di negara lain, bisa. Atau ada beberapa, misalnya 3 negara bisa memakai rupiah, atau uang Eropa, atau peso.
4 kali 5 negara atau lebih. Nah itu yang termasuk. Kalau uang lokal itu adalah rupiah cuma di sini saja. Di Indonesia rupiah dipakai cuma di sini saja. Kalau keluar misalnya tidak. Itu termasuk uang lokal. Nah, kalau dia termasuk uang regional berarti ada beberapa negara uang itu bisa digunakan di 5 negara itu atau lebih. Tergantung dari negara itu mau pakai atau tidak. Nah, dan yang ini paling besar di dunia adalah uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran adalah dolar. Nah ini dipakai seluruh Indonesia, di Indonesia juga dipakai, di negara Eropa dipakai, benua Asia juga dipakai, semua berlaku. Kalau kita di sini yang dolar terpisah dari Indonesia itu adalah, coba lihat peta sebelah sana ada putih-putih bawahnya yang kemarin disebut Timur Leste. Nah itu pisah dan merdeka sendiri, meminta ke Indonesia bahwa saya ingin merdeka sendiri, membentuk negara sendiri dan presiden sendiri. Jadi di sana itu dia menggunakan uang dolar. Jadi di sana masyarakat Indonesia perbatasan ketika mau ke Timur Leste tukar lagi dolar, ketika pulang tukar lagi rupiah, karena dia pasar terus bolak-balik. Oke, paham deh ya? Nah jadi pahami ini uang lokal, uang regional dan uang internasional. Oke? Nah, kemudian kita masuk ke syarat uang. Yang tadi sudah selesai adalah fungsi, jenis dan syarat uang. Nah kita masuk yang ketiga. Dalam uang syarat uang ini, uang yang telah disepakati oleh masyarakat itu harus ada 7 syarat. Jadi ceritanya ini uang adalah paling baguslah yang diinginkan masyarakat. Pak, yang pertama ada jaminan. Yang kedua diterima secara umum. Tahu jadi tuan secara umum. Nah kita terbiasa setiap 5 tahun kalau ganti lagi presiden mencetak lagi uang, yang uang lama yang beredar ditarik oleh bank. Ketika nasabah menyetor uang untuk menabung, itu uang lamanya ditukarkan yang baru, mempercepat pertukaran yang lama ke baru. Nilainya stabil. Yang ketiga, kemudian keempat mudah disimpan. Kalau anak sekalian disimpan di mana uangnya? Dompet, apa lagi? Satu. Sekarang di belakang. Bang, boleh. Banyak ya, banyak. Oke, kasih. Yang kelima mudah dibawa. Ada yang mudah dibawanya, sulit dia dibawa uang. Enggak ji. Kemudian tidak mudah rusak. Dia berendam sehari semalam, tetap kondisinya begitu karena sudah didesain warnanya nggak luntur, nggak gampang juga kertasnya merobek, melemah. Nah, kemudian mudah dibagi. Maksudnya itu yang ketujuh apa itu mudah dibagi? Sedekah. Nah, jadi kita bersedekah bukan cuma uang, toh. Senyum boleh, bagi ilmu sedekah itu. Senyum ke orang dibalas kan juga senyum. Oke, paham di sini nak kesulitan? Paham di? Nah, ini apa penjelasannya? Uang telah disepakati oleh masyarakat harus memenuhi 7 syarat, yaitu ada jaminan. Artinya harus dijamin pemerintah sehingga penggunaannya untuk berbagai keperluan dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, diterima secara umum, yakni kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan atau pembayar utang. 3, nilainya stabil, artinya tidak naik turun fluktuatif supaya orang-orang mau menggunakannya sebagai alat tukar. 4, mudah disimpan,
berarti bentuk besinya tidak boleh terlalu besar. Coba teman-teman seperti ini besar. Benar lipatan nggak? Mau kita pergi beli dibuka. Nah, makanya kalau sekarang uang lebih kecil, yang kemarin akan lebih sekitar 1 cm perbedaannya. Sama dengan uang Cina, kecil-kecil semuanya itu. Padahal pertama dulu membuat uang dari sejarah uang yang tadi singgung Tiongkok kan dari Cina. Dia bikin paling besar. Zaman sekarang justru membuat yang lebih kecil. Sama dengan uang kecil yang terbaru sekarang ini 2000, 1000, pertengahan uang 2000 tambah kecil. Jadi dia meniru dari Cina, kecil, mudah dibawa. Kemudian tidak mudah rusak. Agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama, maksudnya kadaluarsanya. Oh, itu barang berkualitas terus, tidak luntur-luntur warnanya. Kecuali kalau sengaja pasti rusak. Nah, yang terakhir, mudah dibagi. Maksudnya, apabila nominal uang hanya terdiri dari satu jenis pecahan, maka tidak memungkinkan kita untuk bertransaksi. Bayangkan kalau kamu ingin membeli baju seharga 80.000, namun pecahan nominalnya yang ada hanya 100.000. Lalu bagaimana dengan kembaliannya? Coba, andaikan yang perangkat di Indonesia uang kertas itu uang berapa? 1.000. Kalau ini pecahan 100.000 bagaimana? Kalau misalnya beli baju pecahan 1.000, tidak ada pecahan 20.000, paling minimal 100.000 paling tinggi. Bagaimana menukarnya? Nah, makanya adalah itu 5.000, 10.000, 20.000, 5.000, 2.000, bahkan 1.000 supaya terpecah itu uang 100. Yang kedua tadi saya singgung mudah dibalik karena kita mau sedekah. Kan dari mau sedekah maka kemudian kan tidak. Nah, oke. Ya, oke sampai itu tadi. Nah, jadi saya ulang kembali dari tadi materi yang saya sampaikan dari awal. Nah, fungsi uang, fungsi, jenis, dan syarat uang. Yang pertama tadi fungsi ada 1, asli dan turunan. Kemudian jenis uang berdasarkan apa tadi? Nilai, apa lagi? Lembaga menerbitkannya, oke. Apa lagi? Berdasarkan tadi yang regional, lokal. Berdasarkan kawasan, oke. Apa lagi? 1. Berdasarkan ya, uang. Ini kita masuk ke jenis. Nah, ini tadi 1 berdasarkan bahan pembuatannya. Tadi ada uang logam, ada uang kertas. Oke, ngantuk? Oke, kita break dulu. Nah, saya juga ini ada pegang dulu sedikit, nggak perlu. Sama kita? Sama kita? Sama kita? Semangat mana? Oke, terima kasih. Masih ngantuk? Enggak ya? Oke, sekarang saya tampilkan video yang berhubungan dengan materi kita. Silakan disimak dengan baik. Ini materi saya berulang-ulang supaya pemahaman anak sekalian tercerna dengan baik. Jadi supaya tujuan pembelajaran juga tercapai.
Saya nyalakan speaker dulu supaya lebih mantap. Untuk keperluan hidupnya. Simak ya. Sobat Sumber Belajar, setiap manusia membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya. Misalnya untuk kebutuhan makan dan minum. Lalu apa sih sebenarnya fungsi uang itu? Temukan jawabannya pada video berikut ini. Secara rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang antara lain sebagai berikut. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung. Hal itu dikarenakan uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa mendatang. Sementara itu, fungsi turunan uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang. Uang sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan pada masa datang. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru, dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini tadi materi saya tadi dari awal, saya tampilkan lagi dalam bentuk video. Nah, sekarang saya tampilkan satu konten lagi. Ini masalah sosial emosional kita. Nah, nanti saya akan evaluasi apa-apa isi video, tolong disimak dengan baik. Apa yang isi video yang terjadi, ambil kesimpulan atau tema dan apa. Ya? Saya akan simak.
ละไอ้เป็นออกไป มันมาทำอะไรให้ปลานักหนา มาหายไหนแล้วเต้โอ้ยมันไม่อยู่แล้ว Oke. Dari video tadi ada yang bisa menggambarkan isi video tadi? Silakan. Bisa? Dari cerita tadi apa yang terjadi? Jangan menilai orang dari penampilan, apalagi jangan cepat menduga. Nggak cewek, ayo dong. Dari tadi apa yang kita ambil, apa kita petik dari film tadi, dari video ini, ayo. Sebuah kebaikan tidak terlihat. Oke, sangat baik jawabannya. Kurang loh. Nah, sekarang saya jelaskan. Dia ini seorang pemilik toko.
dan di depan itu ada pengemis suka tidur di situ. Tapi dia nggak cuma tidur di situ, dia menjaga. Nah, kita lihat tadi dia kesan ini bahas pemilik toko nggak tahu, ternyata dia berbuat baik untuk tokonya. Bahkan tadi dia sempat melihat di CCTV ada peruntung menyerahkan makanan. Jadi beberapa hari itu dia melihat orang menyerahkan apa ke pengemis itu. Nah kemudian di beberapa hari dia membuka tokonya, dia tidak ada. Dia penasaran, dia rindu dengan ocehannya dia sendiri. Selalu menendang, menyiram air, menendang, memukul, mengusir, jangan lagi tidur di sini sampai menyiramkan air. Nah, sampai beberapa hari dia buka tidak ada. Tapi dia punya CCTV, dia cek, itulah semua kejadian-kejadian kebaikannya si pengemis. Padahal dia menjaga orang tersebut, tokonya. Artinya ada penjahat yang datang sampai dia mati di tikam untuk mempertahankan toko itu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang mari kita ke kartu gambar supaya memahami tadi lebih akurat lagi pengetahuan kita dapat. Nah, kita bagi kelompok aja ya. Kelompok satu yang mana mau? Daripada mengatur bangku yang banyak, kelompok satu sini ya. Ini saja ya. Berarti kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Oke. Nah sekarang saya akan membagikan kartu bergambar. Jadi kelompok satu. Nah di sini kata kunci adalah tadi kembali ke materi pertama, fungsi, jenis dan syarat. Nah jadi silakan Anda masing-masing kelompok membuat suatu gambar dan menjelaskan isi gambar itu apa. Nah kemudian satu-satu kelompok mempresentasikannya di depan kelompok di atas sini, oke? Kita bagi dulu kartunya. Nah, oke, kita membuat kesepakatan dulu. Ya, jadi ini namanya kerja kelompok. Yang pertama semua harus berperan aktif. Jadi silakan semua bekerja. Saya akan menilai per orang. Siapa yang gambar ki anunya, siapa gambar ki garisnya ini, siapa warnai, terserah. Yang penting semua bekerja. Oke, ready? Siap? Jangan lama. Waktu 10 menit. Boleh silakan ke belakang, balik kursinya terserah. Yang penting bekerja sama dengan baik. Ya, satu gambar dikasih penjelasan. Jadi buat sebaik mungkin gambar di atas, penjelasan di bawah. Nah, kemudian masing-masing sebentar siapa yang ditunjuk untuk berbicara di atas, satu orang lagi memegang gambar, satu yang menjelaskan. Gambar boleh, mau cari yang lain boleh. Yang penting hubungannya tadi dengan fungsi, jenis, dan syarat uang.
Oke, boleh keluar pensilnya di tempat lain ambil pensil. Atau cari di perpustakaan sini. Silakan. Oke, segera waktu berjalan. Kalau mau lebih cepat, langsung spidol hitam. Takut salah.
Bagaimana? Sudah? Sedikit lagi. Saya kasih waktu sisa 4 menit. Tulis nama kelompok 1 berikut dengan nama-nama kelompok. Kelompok 1 nama Mawarda, Aldi, Tamsir. Kelompok 2 Rianti, Yapu. Bagaimana? Sudah ada yang selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Oke, baik. Nah, sekarang siapa mau tampil lebih dulu? Kelompok 2, silakan. 2 orang, 1 yang berbicara dan 1 pegang gambar. Tepuk tangan dong. Nah, untuk yang lain silakan merapikan kembali duduknya. Merapikan kembali duduknya sesuai dengan kelompok barisannya. Oke, jadi di sini silakan perkenalkan nama Anda, rekan Anda, dan anggota lainnya. Ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti dari kelompok 2 dan di samping saya Abdul Ghafur. saya akan mempresentasikan fungsi uang. Fungsi uang. Uang bisa ditukar menjadi barang. Penjelasan pada gambar di atas menjelaskan tentang tukar menukar. Barang terjadi antara dua pihak tanpa perantaraan alat tukar, yakni uang. Atau memiliki barang berupa rumah tapi tidak memiliki uang, maka menjual rumah untuk mendapatkan uang untuk kebutuhannya. Sekian daripada itu dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 selesai. 1, silakan. Silakan 1 yang berbicara, 1 yang memegang gambar. Perkenalkan nama yang berbicara, perkenalkan yang pegang gambar, dan anggota lainnya. Teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawarda dan di samping saya ada Hernia. Kami dari kelompok 1, nama kelompok Aldi, Mawar, Tamsil, Risma, Hernia, HM, Nurfaina. Kami akan mempresentasikan fungsi uang dengan cara 1. Non tunai, mentransfer uang melalui dana ke bank atau ke bank yang sama atau bank lain. 2. Melalui banking, aplikasi bank mentransfer uang non tunai ke bank yang sama atau bank lain. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 lagi, silakan terakhir. Dipersilakan. Jadi perkenalkan nama yang berbicara dan memegang gambar dan anggotanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa dan di samping saya Julia. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya Jumbria, Selti, Marda, Hajra dan Saldi. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu fungsi uang. Pada gambar di atas menjelaskan tentang ingin membeli rumah dengan menjual mobil untuk menghasilkan rumah. Begitupun sebaliknya, ingin membeli mobil dengan menjual rumah untuk menghasilkan mobil. Fungsi uang gambar di atas ialah fungsi turunan, yaitu pemindahan kekayaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Semua kelompok sangat bagus hasil gambarnya dan penjelasannya. Nah, sekarang kita beralih ke masing-masing kelompok dan individu mengisi fungsi, jenis atau syarat uang di daerah tak masing-masing di kehidupan tak sehari-hari di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini apa yang terjadi. Nah, dari uang yang terjadi di sini apa yang terjadi. Nah, sekarang saya bagikan kelompok 1 mau warna apa? Hijau, baik. Silakan bagi teman-temannya 5. Dan yang sudah silakan tempel sini. Oke? Ya, tulis berapa yang kita ketahui. Mau 2, mau 3, jangan 1, kalau bisa lebih dari 1 ya. Tulis namanya dulu di atas, kemudian dari fungsi jenis syarat yang terjadi di kehidupan sehari-hari 1 orang. Warna nomor 2 kuning, bagi temannya. Kuning. Nomor 3 pink. Orange, ini. Dari tulis namanya, masing-masing pegang, bagi, tulis namanya. Kemudian dari materi tadi, fungsi, jenis, dan syarat yang terjadi di daerah tersendiri. Di sini, kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat. Silakan ditulis, waktu 5 menit. Dan selesai langsung tempel di atas. Jadi saya kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kata kuncinya adalah fungsi jenis syarat uang yang terjadi di sini, daerah tak tempat tinggal tak yang kita lihat kehidupan sehari-hari. Di saat kita lihat tadi anak pembalap lihat, oh fungsi uang atau jenis yang kita lihat di rata atau syarat yang kita lihat ditulis di situ. Misalnya kita lihat orang lagi transferan, nah itu kan ditulis apa? Atau pernah melihat orang duduk cerita jual beli tanah? Itu kan termasuk yang kita lihat selama ini di rumah sehari-hari, apa yang kita lihat?
Yang sudah tempelkan masing-masing di kelompok 1, 2, 3. Sesuai yang kita lihat. 5 menit. Tiga menit lagi yang sudah boleh tempel sekelompoknya. Dua menit lagi. Satu menit lagi. Oke, ada yang belum? Ada yang belum? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenalnya di situ. Ada, sudah? Nyalami. Oke. Kelompok 1. Oke, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Ada yang beli tanah. Transfer uang dari Iling. Bayar utang, beli sayur, oke. Beli sayur, ya tuang pembayaran kan? Transfer uang, belanja online, Shopee, ya.
Ya, oke. Bagus-bagus semua. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang saya akan membagikan LKPD. LKPD ini per kelompok. Nah, silakan tulis nama kelompok. Tapi semua menjawab, nah, semua menjawab. Semua menjawab sama akan satu kelompok. Silakan isi, nanti saya periksa di rumah, isi saja. Waktu 5 menit. Waktu 5 menit setelah kertas di tangan. Oke, cukup. Silakan dijawab. Tulis kelompok tak, kelompok 2, nama tak. Kelompok 2, kemudian nama tak. Dua menit lagi. Jadi yang sudah diambil tempat, yang sudah diambil tempat, satu menit lagi. Ya, oke, saya anggap selesai. Saya anggap selesai. Nah, sekarang sebelum saya tutup dari materi pada hari ini, PJ Gubernur mengeluarkan surat edaran untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Jadi setiap jam 10 pagi dan pulang sore sekolah sekitar jam 15 sesuai dengan waktu berjalan di sekolah. Oke, anak sekalian, silakan berdiri untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan.
Sama kita. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, sekarang kita ke kegiatan penutup. Nah, saya kira anak sekalian sudah paham tadi materi yang sudah bawakan tadi. Sudah paham? Dari fungsi, jenis, dan cara buah. Anak sekalian sudah paham. Terima kasih banyak. Kemudian saya menyampaikan materi berikutnya adalah pasar dagangan. Nanti pasar dagangan di sini kita akan menjelaskan tentang perdagangan internasional dan sebagainya. Oke, nanti pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian untuk KPD-nya silakan masing-masing kelompok kumpul di sini. Orang saja. Silakan kumpul meja ini. Semua? Oke. Kemudian silakan ambil HP-nya. Silakan ambil HP-nya. Ayo ambil HP-nya. Ini dijawab 5 menit post test. Buka. HP kemudian buka Google dan ketik ya, saya berikan sedikit post test untuk pemahaman materi tadi. Silakan dijawab 5 menit. Buka ya, buka. Satu menit lagi. Oke, selesai? Oke. Ya. Nah, sekarang untuk tugas mandiri P5. Jadi ini per kelompok juga. Nah, nanti diselesaikan, tapi ini tolong diingat. Kita akan buat satu kelompok, membuat satu dari papan. Dari papan. Di situ adalah kata-kata motivasi anak sekalian. Dan dipajang di dinding, nanti kalau dibaca itu adalah motivasi untuk semangat kita. Ya, oke, bisa pendengarnya nih. Ya, kelompok ya. Nah, semua aktif berperan dan membantu. Mau diapakan terserah, mau dikit dipercantik. Ya, oke. Siap anak sekalian? Oke, semangat Bang? Bisa. Sama kita? Sama kita? Sama kita? Semangat! Terima kasih. Yang kita ingin satu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kelas disiapkan.
wabarakatuh. Silakan Rahat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.